Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa ala azwajihi ummahatil mu'minin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan langkah kita menuju masjid menjadi satu bagian dalam hidup kita di pagi hari ini, karena Rasulullah SAW menjamin barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid kanat fi dhimmatillah, dia akan satu hari ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita sholat subuh Allah akan lindungi kita dari bahaya, Allah lindungi dari kita dari bala. Dan juga satu fadilah yang lain sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan hadis yang hasan, bahwasanya barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid lalu dia duduk di tempatnya, baik itu membaca Quran, baik itu mengadakan majelis ta'lim, lalu kemudian setelah syuruk, setelah matahari terbit kira-kira 15 sampai 20 menit, lalu dia lanjutkan dengan sholat 2 rakaat, maka ia setara pahalanya seperti haji dan umrah, sempurna, sempurna, dan sempurna. Ini adalah fadilah yang luar biasa. Bapak Ibu bisa mendapatkan pahala haji dan umrah meskipun hanya duduk di masjid. Ya, tidak apa-apa, sebulan atau 1 minggu sekali. Kalau tidak bisa setiap hari, cukup kita 1 minggu sekali. Sesuai dengan kesepakatan bersama, kajian kita adalah kajian fikih tematik, dan kami ambilkan dari satu kitab yang sangat bermanfaat dengan judul Al-Mulakhas Al-Fiqhi, atau biasa kita sebut dengan ringkasan fikih lengkap. Dan ini adalah satu tulisan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih Fauzan Ibn Abdullah Ali Fauzan hafizahullah taala, dan di muqaddimah di sini ditulis fahadha mulakhasun fil fiqhi maqrunun bi adillatihi minal kitab was sunnah. Ini adalah ringkasan, artinya tidak terlalu bertele-tele, artinya memang cocok untuk yang hanya bisa menyempatkan, beda dengan misalkan mahasiswa atau yang ingin ta'ammuk yang lebih pada ke dasar sampai khilafiyah, maka kitab ini menjadi alternatif yang mudah untuk memahami masalah-masalah fikih, karena beliau sertakan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Awal mulanya kitab ini adalah sebuah tulisan di mana beliau memberikan pengajian di salah satu radio di Saudi, atau yang biasa disebut dengan Idaatul Quran minal Mamlakah Al-Arabiyah, Radio Quran Saudi Arabia. Beliau setiap kali mengajar, lalu beliau berikan tulisan, kemudian disitulah kemudian banyak yang meminta kepada beliau, para jamaahnya, untuk ceramah beliau itu dibukukan.
Wa ma kuntu anwi dzalika ala i'dadi. Beliau mengatakan dengan merendah, kami tidak punya niatan untuk nulis ini. Walakin nuzulan inda rahbatil katsir. Tapi karena banyak yang minta, daripada satu lembaran di copy, akhirnya hilang semua. Kalau kopian itu biasanya tidak terawat, lalu kemudian ditulis dan menjadi satu kitab, maka kemudian dicetaklah dan beliau namakan dengan Mulakhas al-Fiqhi, ringkasan fikih lengkap. Dan ini sudah kami bawakan contoh kitab terjemahnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin nyimak, artinya bukan cuma dengarkan, sehingga nanti bisa punya rujukan, apalagi yang takmir masjid atau yang biasa diminta untuk isi pengajian di masjid-masjid mushola bisa menjadi sarana untuk murajaah. Ini kalau judul terjemahnya namanya ringkasan fikih lengkap, ini dijadikan satu jilid. Kalau yang kitab bahasa Arabnya ini dijadikan 2 jilid. Ada juga yang jadikan 1 jilid. Tapi di sini al-qismul ibadat. Yang jilid pertama ini adalah bagian seputar ibadah, mulai dari sholat, zakat, puasa, haji. Sedangkan yang jilid kedua ini berisikan tentang muamalah, mulai dagang, utang piutang, sewa menyewa, kitabul hudud, bagian hukuman kriminal, kemudian pernikahan, talak, khulu. Ini ada pada qism muamalah, karena itu bagian dari muamalah. Baik Bapak Ibu, bagi yang ingin silakan bisa beli di toko buku, di Ihya, di UGM atau di mana. Ini ada kitab. Kalau ingin sambil menyimak kajian ini, kami baca Arabnya, Bapak Ibu bisa lihat terjemahnya, sehingga betul-betul ini adalah kajian, bukan sekedar pengajian. Karena mungkin agak sedikit beda. Kalau biasanya pengajian itu banyak lucunya. Nah, dalam majelis kami usahakan tidak banyak lucunya, sehingga ya boleh ketawa tapi tidak usah banyak. Karena kalau banyak ketawa, banyak lucunya, biasanya yang diingat nanti cuma yang lucunya, atau ilmunya tidak diingat sama sekali. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, Fadilatul Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau membuka bab yang pertama dalam kitab Thaharah, yaitu dalam masalah Thaharah, bersuci. Thaharah adalah bersuci. Kalau bersih itu namanya nadhafah. Maka hadis yang benar tentang bersuci sebagian daripada iman adalah hadis Rasulullah SAW, at-tahuru syatrul iman. Bersuci sebagian daripada iman. Adapun an-nadhafatu minal iman itu hanya kata mutiara, bukan hadis. Sedangkan yang masyhur di tengah-tengah masyarakat kita, apalagi di pendidikan biasanya ditulis an-nadhafatu minal iman, terus di dalam kurung al-hadis. Ini tidak tahu riwayat siapa, karena an-nadhafatu minal iman itu adalah kata-kata mutiara dan bukan hadis.
Adapun yang hadis bunyinya adalah at-tahuru syatrul iman, bersuci sebagian daripada iman. Apa bedanya bersuci dengan kebersihan? Berbeda. Karena orang yang membersihkan belum tentu bersuci. Orang yang mandi tanpa mandi junub, meskipun gebyur sabak habis tanpa ada niat, tidak disebut dengan bersuci. Tidak disebut dengan bersuci. Kenapa? Karena di situ ada perbedaan niat, perbedaan tata cara, berbeda dengan nadhafah, bersihkan tanpa harus niat pun orang bisa bersihkan, nyapu, bisa nyuci, bisa mandi, itu membersihkan, tapi belum tentu disebut dengan thaharah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi ahkamit thaharati wal miyahi. Bab yang berkaitan dengan hukum-hukum thaharah dan hukum air. Kenapa di sini para ulama fikih hampir setiap membahas tentang bab thaharah yang dibahas pertama kali adalah masalah air. Karena air adalah madah, satu benda yang paling inti digunakan untuk bersuci. Jadi intinya adalah air. Meskipun nanti ada thaharah dengan menggunakan debu, meskipun nanti ada thaharah dengan menggunakan istinja dengan batu. Nah, ini adalah thaharah. Tapi inti daripada thaharah itu sendiri, asalnya thaharah itu dengan menggunakan air. Maka di sini para ulama memberikan judul selalu di awal bab thaharah membahas alatnya dulu untuk bersuci. Sebelum caranya, maka alatnya terlebih dahulu dibahas, yaitu airnya. Inna salata hiya ruknus tsani min arkanil Islam ba'da syahadatain. Sesungguhnya ibadah salat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat kepada Allah dan Rasulnya. Wa hiya al-fariqatu bainal muslim wal kafir. Dan salat itu merupakan pembeda. Jadi orang itu mau tahu dia muslim atau kafir itu dilihat dari salat atau tidak. Dan para ulama sepakat pembatal keislaman yaitu meninggalkan rukun Islam, yang membatalkan keislaman adalah kalau meninggalkan salat. Orang meninggalkan haji itu masih diselisihkan. Orang meninggalkan puasa tidak langsung kufur. Orang tidak zakat tidak langsung kufur. Tapi tidak ada satu yang meninggalkan satu rukun Islam yang kemudian dikatakan sebagai kufur kecuali salat. Kalau syahadat jelas tentu. Karena itu awal dari orang masuk Islam harus dengan syahadat. Tapi kan ada yang syahadatnya sudah dari kecil. Karena apa? Ini Islamnya Islam keturunan. Jadi dia keturunan dari orang Islam, maka tidak mau sering membaca syahadat. Tapi kalau Islam keturunan belum tentu sholat. Kalau syahadat insya Allah semua sudah syahadat. Tapi kalau sholat belum tentu sholat. Wahia amududdin. Dan sholat merupakan tiangnya agama. Wa awwalu ma yuhasabu anhul abdu. Dan sholat merupakan
satu amalan yang pertama kali akan dihisab. Wa in sahhat wa qubila sa'iru amalihi. Kalau sholatnya baik diterima, maka sudah bisa dipastikan amal yang lain oleh Allah baik. Jadi sholat itu jadi ukuran. Misalkan Bapak Ibu punya amalan banyak, ada sedekah, zakat, umroh, haji, birrul walidain, berbakti pada orang tua, kemudian macam-macam banyak sekali. Tapi Allah tidak lihat itu. Yang dilihat pertama kali sholat. Sholatnya baik, tertib, diterima, yang lain otomatis oleh Allah dikatakan baik. Tapi kalau sholat bermasalah, ini yang lain pasti bermasalah. Kenapa? Karena tolak ukur amalan itu dilihat dari sholatnya. Wa in radda sa'iru amalihi. Jika tertolak sholatnya, maka ibadah yang lain bisa dipastikan tertolak. Wa qad dzukiratis shalat fi mawatin katsirah minal Qur'anil Karim ala sifatin mutanawwi'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat di dalam Quran dengan berbagai macam bentuk. Aqimis sholata, maka dirikan sholat. Inna sholata, dengan berbagai macam bentuk perintah untuk sholat. Kadang-kadang Allah memerintahkan untuk mendirikan aqimis sholat. Kadang-kadang juga menggabungkan antara sholat dengan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa min thamma kanat qurratu 'ainin min Rasul. Dan sholat dulu, sholat itu menjadi penghias penglihatan mata baginda Rasulullah SAW. Kalau kita senang, misalkan lihat perkutut, senang kali ada orang yang kalau lihat burung kutut itu tenang, senang. Kalau lihat masalahnya lagi burung aki, kalau lihat aki bagus, itu sampai berjam-jam ya dikini-kini kan itu senang. Nah kalau Nabi, sesuatu yang menyenangkan bagi beliau itu adalah sholat. Jadi tidak ada namanya capek sholat. Kenapa? Senang. Seperti orang misalkan sepedaan, dia senang sepedaan, kok jauh berkilo-kilo pun tidak terasa capek. Sebab apa? Senang. Maka kalau kita, mohon maaf, sholat masih belum merasa menyenangi, maka sholat belum menjadi qurratu 'ain. Sholat belum menjadi penghias penglihatan mata. Ya masih sekedar kewajiban. Ya boleh-boleh saja kewajiban, karena wajib harus dilaksanakan. Tapi semakin dia misalkan tidak sholat atau terlambat sholat, kemudian gelisah, dia pengennya cepat-cepat sholat, nah itu sudah ada tanda-tanda sholat menjadi penghias penglihatan matanya. Wa syi'arus shalihin, dan sholat itu merupakan syiarnya orang-orang soleh. Jadi kalau orang-orang soleh mesti rajin sholat. Maka kalau orang dianggap wali tapi tidak pernah Jumatan, katanya Jumatan di Mekah, itu bukan walinya Allah, itu walinya syaitan. Itu walinya syaitan. Gimana Jumatan di Mekah? Oh nanti habis Jumatan dia masih ada di kapal. Wasilatun bainal 'abdi wa baina rabbih, dan itu merupakan silah penyambung orang berinteraksi dengan Allah. Jadi kalau kita pengen seolah-olah kita ingin bermesra-mesraan dengan Allah,
ingin bercengkrama dengan Allah, maka sholatlah. Kenapa? Sholat itu ibarat kita, orang sekarang bilang, kalau banyak ibu-ibu Ustaz mau nanya masalah keluarga, apa namanya? Curhat. Ustaz mau curhat, sebutkan saya ngeluh ini. Nah, ini curhat kita kepada Allah, tidak bisa dengan toko, tidak bisa. Curhat kita dengan Allah caranya apa? Dengan melakukan sholat. Maka sholat itu silatun bainal abdi wa rabbih. Sholat itu merupakan penyambung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan sholat itu amalan yang bisa mencegah perbuatan fahsya, perbuatan keji, dan perbuatan mungkar. Jika sholatnya benar, insya'a sholatu. Jika sholatnya benar. Jadi kalau sudah rajin sholat kok masih berbuat tanha anil fahsya wal munkar, berarti yang salah bukan ayatnya, tapi mungkin sholatnya yang belum benar. Karena kalau sholat sudah ditegakkan dengan syarat dan rukunnya, otomatis apa? Otomatis hasilnya adalah dia akan bisa menahan diri dari perbuatan fahsya, keji, zina, kemudian liwat, LGBT, kemudian perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, wal munkar, dan perbuatan kemungkaran. Jika sholatnya sudah benar. Walamma kanat hadhihi sholatu la tasihu illa bi taharatil musalli minal hadasi wan najasi hasabal qudrah ala dhalik. Dan ketika sholat itu ternyata tidak sah kecuali harus dengan thaharah. Orang yang mau sholat ternyata tidak sah kecuali harus dengan thaharah, baik dengan thaharah dari hadas, yaitu dari sifat, atau dari najis, dari zat. Karena beda antara hadas dengan najis. Kalau hadas itu sifat, misalkan orang hadas besar, berhubungan suami istri atau keluar mani. Nah, orang berhadas itu bukan berhubungan suaminya itu hadas, tidak, tapi sifat setelah berhubungan suami istri itu adalah sifatnya hadas besar. Sedangkan najis itu zatnya, kotorannya itu najis. Ini membedakan antara yang mana yang hadas, yang mana yang najis. Wa kanat madatut tatahhur hiya ma, sedangkan alat yang dipakai untuk bersuci adalah air, atau yang menggantikan air ketika tidak ada air, yaitu tayamum. Syaral fuqaha rahimahullah, maka dari situlah para ulama fikih yabda'una kitab bitohar, maka mereka rata-rata hampir semuanya memulai kitab toharon, kitabnya dengan bab tentang masalah toharon. Lianna lamma qudimatis sholat ba'da syahadatain ala ghairiha min baqiyatil ansam nasaba taqdimu muqaddimatuha. Maka ketika syahadat saja kita lewati, tidak ada kita bahas tentang syahadat, karena syahadat di bagian akidah. Maka ketika syahadat kemudian sholat langsung dibahas, maka yang harus dibahas pertama kali adalah bagaimana cara untuk bisa sah ketika sholat. Karena Rasulullah bersabda, miftahus sholat at-taharah. Kuncinya sholat itu adalah taharah.
Kuncinya sholat adalah toharoh. Jadi kalau kita tidak punya toharoh lalu sholat, ibarat masuk rumah tidak punya kunci, ya tidur di depan emperan rumah. Kenapa? Tidak bawa kunci. Tapi ingat, tidaklah ada kunci kecuali dia ada gigi-giginya. Tidak ada kunci kok lurus. Setiap kunci pasti ada giginya. Apa giginya? Ya, giginya syarat dan rukunnya salat. Cuma bawa kunci toh, tapi ternyata giginya lain. Berarti dia tidak cocok dengan kunci tersebut. Maka tidak bisa buka. Harus dengan gigi-gigi yang pas, harus dengan syarat dan rukun yang sempurna. Maka jika orang mau sholat tapi belum toharoh, seperti gembok tapi belum bisa dibuka. Begitu dia wudu, maka terbakar gembok tersebut. Maka fataharatu awqadu syurutus shalah. Maka toharoh itu adalah syarat sholat yang paling utama. Jadi syarat sholat yang paling utama adalah toharoh. Apa bedanya syarat dengan rukun? Bedanya, kalau syarat itu para ulama memberikan definisi, syarat itu adalah sesuatu yang apabila tidak ada syarat, tidak terpenuhinya syarat, maka tidak adanya ibadah. Tidak ada ibadah. Tapi kalau ada syarat, belum tentu juga ada ibadah. Kalau tentu ini, karena kalau dalam usul fikih itu bahasanya seperti itu. Syarat sah sholat itu adalah sesuatu yang kalau ini tidak ada, maka tidak bakal ada ibadah. Tapi kalau ada syarat, ya belum tentu ada ibadah. Contoh, wudu merupakan syarat sahnya sholat. Orang tidak sah sholat kecuali harus wudu. Tapi jika ada orang berwudu tidak harus sholat. Karena orang berwudu mungkin mau tidur, orang berwudu mau baca Quran, tidak harus sholat. Tapi kalau sholat tanpa wudu tidak sah. Tapi kalau ada wudu belum tentu harus sholat. Sedangkan rukun itu sesuatu yang tidak bakal ada kecuali rukun itu harus terpenuhi. Dan jika tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Dan jika ada rukun, maka tidak ada rukun, maka tidak ada sholat. Jika ada rukun, pasti ada sholat. Sehingga rukun itu letaknya di dalam ibadah. Sedangkan syarat letaknya di luar ibadah. Wudu itu di luar ibadah, di luar sholat. Tapi kalau rukun seperti takbiratul ihram itu di dalam ibadah. Membaca Al-Fatihah di dalam ibadah. Ini perbedaan antara syarat dengan rukun. Wa makna taharatu, wa makna taharah lughatan, adapun makna dari taharah, makna dari apa itu taharah secara bahasa, an-nadhafah. Yang disebut dengan toharoh itu adalah nadhafah, kebersihan, membersihkan. Membersihkan dari apa? Anil aqdaril hissiyah wal ma'nawiyah. Tentu kotoran ini ada dua. Ada kotoran hissi, ada kotoran yang maknawi. Ada kotoran yang nampak, misalkan najis, itu kotoran yang nampak. Tapi ada kotoran yang tidak nampak. Wa maknaha syar'an, adapun
makna secara syar'i. Apa itu taharah? Irtifa'ul hadath wa zawalun najis. Mengangkat hadas. Hadas tidak dihilangkan tapi diangkat. Karena hadas itu bukan sesuatu yang nyata, maka tidak dihilangkan tapi diangkat. Sedangkan najis maka dihilangkan. Wartifa'ul hadas yahsulu bisti'malil ma'an niyah. Sedangkan menghilang atau mengangkat hadas maka bisa dengan menggunakan air dengan niat. Fi jami'il badan, tentu menggunakan air dengan seluruh badan jika dia hadasnya hadas besar. Au fi ardha'in arba'ah in kana hadatsan asghar. Atau cuma 4 anggota badan jika hadasnya hadas kecil. Kenapa di sini disebutkan 4? Bukankah wudu itu banyak? Ada cuci tangan, gumur-gumur, masukkan air ke hidung, keluarkan hidung, basuh wajah, basuh tangan sampai siku, kepala, kemudian telinga, kemudian kaki. Loh, kenapa kok disebutkan cuma 4? Karena 4 itu bagian pokok. Yang lainnya itu ikut contoh. Maka ayat Al-Quran yang dibahas anggota wudu itu cuma 4. Ya ayyuhalladzina amanu apa ini? Idza qumtum ila sholati faghsilu. Apabila kamu hendak melakukan salat maka basuhlah. Faghsilu wujuhakum, wajah. Nah, wajah di situ ada hidung, ada mulut. Maka di situ masuklah kumur-kumur dan hidung. Wa aydiyakum, tangan, ilal marafiq, sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, basuhlah kepala. Nah, kepala itu salah satu bagiannya adalah telinga. Tapi telinga nggak perlu dimasukkan. Nyebutkannya kepalanya. Kenapa? Karena telinga berada di kepala. Kemudian kaki. Nah, 4 anggota badan inilah 4 anggota badan yang inti. Sehingga Al-Quran menyebutnya cuma wajah, tangan, kepala, kaki. Loh, kok sekarang ada kumur-kumur? Nah, itu lihat dari hadis. Lihatnya di dalam hadis bagaimana Rasulullah SAW beliau berwudu. Karena kalau mau dengan Quran tok, misalnya saya tidak mau hadis, Quran tok sulit, dia mau wudu gimana caranya? Dia cuma wajah tok, tapi tidak diberitahu wajah itu batasannya yang mana. Tangan tok sampai siku, kepala yang nggak ada telinganya, kemudian kaki. Itu kalau cuma dari Quran. Nah, penjelasan dari Quran adalah di dalam hadis. Au isti'mal ma yanubu an ma'anil ma', atau menggunakan yang pengganti air, seperti misalkan pengganti air itu adalah debu yang suci. Wa gharadna al-an bi bayani sifatil ma', dan sekarang yang perlu kita bahas adalah sifat daripada air yang bisa dipakai untuk bersuci. Karena jangan sampai pokoknya semua air, nanti ada air kopi, air teh untuk wudu. Sehingga apa? Kita perlu menjelaskan tentang air-air seperti apa yang bisa dipakai untuk thaharah. Ini kaidah